Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang selalu bertanya bagaimana cara mengambil emas secara manual, oke, nanti abang sepil. Oke guys, ini adalah proses pengambilan material emas dengan cara manual. Bisa lihat sendiri, hanya bermodalkan dulang, linggis sama karpet ya. Dan mari kita spill Abang Risto. Bagaimana Bang? Aman. Ini guys, materialnya. Jika kalian menemukan material seperti ini di wilayah atau di kampung kalian, bisa diambil dan didulang seperti ini ya. Siapa tahu ada emasnya. Ini guys, dan sana abang kita mau ke lokasi sebelah. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini terlalu banyak batu, jadi sulit untuk mengambil materialnya teman-teman ya. Ini kalau dulangnya kalau sudah full sama material bakal didulang di sungai sebelah itu ya, di tempat abang sana. Bisa lihat. Cara mudah dan gampang mencari butir-butiran emas. Demi janda. Demi janda Bang ya? Demi janda Bang. Demi janda. Guys. Materialnya akan segera didulang dan akan menghasilkan butir-butiran emas. Bisa lihat teman-teman proses pendulangannya. Untuk kawan-kawan yang belum tahu mendulang, bisa dilihat cara ini ya guys. Oke guys, bisa dilihat. Ini kalau di Bangka Belitung timah ya, kalau di sini pasir hitam. Di sini pasir hitam nggak diambil teman-teman ya. Hanya emasnya saja yang diambil guys. Ini ada karpet sama dulang juga ya. Ini guys, diputar-putar sampai pasir di atas dulang itu sisa pasir hitam sama emas. Dan ini camp. Ini camp tempat tinggal ya, untuk tidur malam sama hujan. Jadi kita dari kampung itu hanya bermodalkan terpal ya. Untuk kayu-kayu di sini, untuk kayu-kayunya kita ambil di sini. Pengikatnya juga ya, kita pakai rotan. Ini lokasinya guys. Hanya di bawah camp. Ini suasana ya, suasana di sekitar tambang. Bisa lihat. Untuk perjalanan ke sini itu memakan waktu sekitar 1 hari ya. Dari kampung guys. Jadi perlu waktu yang sangat banyak. Oke guys, kali ini abang akan sepil kawan-kawan kita yang ada di hulu ya, yang saat ini lagi mengambil butir-butiran emas. Bagaimana Bang Risto? Oke, kita spill. Ini guys perjalanannya, bebatuan yang sangat besar-besar.
Bagi penambang tidak jadi masalah ya. Rintangan seperti ini. Ini mencari cuan. Bang Risto tidak menggunakan sepatu. Nggak sakit kakinya itu. Di sana kawan-kawan kita ada sekitar beberapa orang ya, yang saat ini lagi mengambil butir-butiran emas. Guys, di sini biasa tempat pengambilan sidat ya, atau sogili. Di sini biasa namakan sogili. Kalau sudah kehabisan ikan. Ini kalau malam mereka di sini ya. Dan kita sudah tiba di lokasi teman-teman. Ini para pemburu emas yang berada di hulu dengan menggunakan cara manual ya. Bisa lihat. Ini guys, proses pendulangan. Bang, kata-katanya bang? Nggak ada kata-kata, lanjut part 2. Selebeu. Ini sudah di tengah hutan ya. Oke, mari kita spill hasil beberapa jam di hulu ya. Ini hasilnya bisa dilihat. Ini proses pembersihan dari pasir hitam guys. Digoyang-goyang ya agar pasir hitamnya terpisah sama emas. Ini guys, kuning-kuningan emas sudah terlihat ya. Ini kisaran sekitar 5-6 gram ya teman-teman. Bisa dilihat. Ini bisa juga dijual tanpa dilebur atau disatukan ya teman-teman. Ini. Tapi harganya di bawah ya. Kalau yang sudah dilebur itu harganya sekitar 1.050.000 teman-teman. Ini guys. Ini masih ada sisa-sisa pasir hitam. Nanti kalau sudah bersih saya akan jual ke pembeli emas tanpa saya lebur. Jadi kalau yang tidak dilebur begini harganya 1.015.000. Ini guys, kuning-kuning emas bisa dilihat ya. Sangat halus ya, kebanyakan emas halus. Ini guys. Oke, mari kita spill hasil penjualannya teman-teman. Ini uang hasil penjualan emas tersebut ya. Alhamdulillah. Ini uang sekitar beberapa juta ya. Kawan-kawannya ada uang 50.000 sama 100.000 hasil dari sungai. Oke, mantap. Salam anak tambang, salam satu hobi.